Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bu Ayunita Ajengtia Saputri Masyuri SEM ACC MKOM CAAT. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Allegra Doroti Safira dengan NIM akhir 155 dan juga rekan saya. Saya Wida Apriani Nuriski dengan NIM akhir 130. Baik, kami akan memaparkan hasil project based learning kami dalam membuat mini modul akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Intercompany Profit Transactions Inventory yang upstream. Oke, yang pertama yaitu materi. Penerapan sistem upstream pada transaksi penjualan persediaan. Penjualan oleh anak perusahaan kepada induk disebut penjualan upstream. Dampak dari laba yang belum direalisasikan di persediaan akhir terhadap laporan keuangan terpisah dari induk sebagai investor dan laporan keuangan konsolidasi yang mencakup pendapatan bagi pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali, ditentukan oleh arah aktivitas penjualan antar perusahaan dan persentase kepemilikan anak perusahaan. Selanjutnya, ini adalah jurnal eliminasi dari transaksi persediaan. Yang pertama, yang A ini adalah eliminasi penjualan afiliasi. Di sini pada debitnya adalah sales, lalu untuk kreditnya ada cost of sales. Ini untuk mengeliminasi intercompany sales dan cost of sales. Lalu yang B yaitu eliminasi dan menyesuaikan unrealized gain persediaan awal. Jadi jurnalnya adalah investment in Sun, lalu di kreditnya itu ada cost of sales. Selanjutnya yang C itu ada menangguhkan keuntungan atau unrealized gain persediaan akhir. Jurnalnya itu adalah cost of sales pada inventory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah perhitungan bagian parent dan juga non-controlling interest. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk bagian income parent ini akan disesuaikan dengan presentase kepemilikannya. Di bawah ini merupakan salah satu contoh bersama dengan angkanya yang bisa kita lihat di sini. Untuk income itu 200 ditambah dengan income dari subsidiary atau dari anaknya. Nah, ini tuh akan dikalikan dengan presentase kepemilikannya. Baru nanti income dari anaknya itu akan menambah income parent. Kemudian ada perhitungan untuk non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Di sini untuk perhitungannya sendiri itu ada net income of subsidiary-nya dikurangi dengan unrealized profit-nya, kemudian dikalikan dengan presentase dari NCI-nya itu sendiri yaitu 20%. Boleh dilanjut. Oke. Selanjutnya adalah soal dan pembahasan. Untuk soal dan pembahasan terdiri dari pilihan ganda, mini esai, dan juga studi kasus. Soal pertama untuk yaitu soalnya adalah ketika terjadi penjualan persediaan antar perusahaan selama tahun berjalan dan disiapkan sebuah kertas kerja konsolidasi 3 bagian, entry penghapusan terkait penjualan perusahaan, 1. Selalu diperlukan, 2. Tidak diperlukan jika seluruh persediaan dijual kembali kepada pihak yang tidak terkait sebelum akhir tahun, 3. Diperlukan pada kondisi tertentu saja. Pernyataan yang benar adalah, untuk jawaban soal 1 ini, jawabannya adalah A, yaitu selalu diperlukan. Selanjutnya untuk soal kedua, laba bersih konsolidasi dapat mencakup pendapatan operasi terpisah dari induk perusahaan ditambah bagian induk dari laba bersih anak perusahaan yang dilaporkan. Untuk jawabannya adalah B, yaitu ditambah laba yang direalisasikan tahun ini dari penjualan antar perusahaan atas persediaan yang dilakukan tahun lalu. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu perlakuan konsolidasi laba atas transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis tergantung pada apakah satu, perusahaan-perusahaan itu independen pada waktu itu. Yang kedua, transaksi penjualan adalah hasil dari tawar-menawar yang wajar. 3, perusahaan tidak independen pada saat itu. Untuk pernyataan yang benar adalah jawabannya D, yaitu pernyataan 1 dan 2, yaitu perusahaan-perusahaan itu independen pada waktu itu dan transaksi penjualan adalah hasil dari tawar-menawar yang wajar. Selanjutnya untuk soal nomor 4, anak perusahaan menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan mendapatkan laba pada tahun ini.
Kemudian perusahaan induk menjual sebagian besar persediaan tersebut, menyisakan hanya 20% kepada perusahaan yang tidak terafiliasi dan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut. Jumlah yang harus dilaporkan sebagai harga penjualan dalam laporan laba rugi konsolidasi yang disusun untuk tahun tersebut adalah, jawabannya adalah B, yaitu jumlah yang dilaporkan sebagai penjualan antar perusahaan oleh anak perusahaan dikurangi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir induk perusahaan. Next, yaitu soal kelima, arah penjualan antar perusahaan upstream maupun downstream tidak mempengaruhi prosedur kerja konsolidasi ketika terjadi penjualan antar perusahaan. Jawabannya adalah D, kepada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau 100%. Selanjutnya, boleh kepada rekan saya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu ada soal pilihan ganda nomor 6, di mana soalnya adalah PT Pelita memiliki 90% atas PT Surya. Selama tahun 2023 dilakukan penjualan persediaan oleh PT Surya kepada PT Pelita. Dari penjualan selama 1 tahun tersebut, diketahui pada akhir tahun 2023 laba yang belum terrealisasi sebesar 50 juta. PT Surya mengumumkan laba di akhir tahun sebesar 800 juta. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah total laba yang belum terrealisasi dan pendapatan yang diakui oleh PT Pelita selaku parent. Jawabannya adalah C, di mana untuk menghitung laba belum terrealisasi ini adalah 90% kepemilikannya PT Pelita dikali dengan 800 juta income dikurangi dengan 50 juta selaku laba yang belum terrealisasi. Dan di sini totalnya adalah 675 juta. Lalu kemudian untuk menghitung pendapatan yang diterima PT Pelita, yaitu 90% dikali dengan net income 800 juta, yaitu sebesar 720 juta. Selanjutnya, merupakan soal ketujuh. Pertanyaannya adalah berdasarkan soal yang tadi atau soal nomor 6, manakah jurnal yang tepat untuk mencatat realisasi laba pada tahun 2024 dengan asumsi bahwa persediaan tersebut terjual ke pihak ketiga. Jawabannya adalah A, yaitu investasi pada PTS itu di debit atau PT Surya tadi sebesar 675 juta dan juga di kreditnya itu adalah pendapatan dari investasi sebesar 675 juta. Ya, untuk soal ke-8, informasi berikut ini disajikan untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Di sini diketahui bahwa Watanabe Company memiliki kepemilikan atas Kim Company sebesar 70%. Selama 2023, Kim Company ini menjual persediaan kepada Watanabe Company sebesar $400.000 dengan laba sebesar $80.000. Pada 31 Desember 2023, setengah dari persediaan tersebut masih tersisa. Adapun ringkasan net income-nya dapat dilihat seperti di bawah ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8 adalah berapa total konsolidasi dari penjualan atau sales. Di sini jawabannya adalah E, yaitu $1.400.000. Cara menghitungnya yaitu $1.200.000 sales Watanabe ditambah dengan $600.000 sales milik Kim selaku anak, kemudian dikurangi dengan 400.000 atau sales afiliasi, maka dihasilkan 1.400.000. Oke, untuk selanjutnya soal 9 dan nomor 10 itu keterangannya sama seperti yang tadi. Untuk pertanyaan nomor 9 itu net income dari Kim Company yang diterima Watanabe Company sebesar, di sini jawabannya adalah B atau 140.000. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan kepemilikan Watanabe yaitu 70% dikalikan dengan net income-nya dari Kim selaku anak yaitu 200.000 sehingga menghasilkan 140.000. Kemudian untuk soal nomor 10, berapakah total konsolidasi dari HPP atau cost of sales? Di sini jawabannya adalah B atau 540.000. Di mana ini dihitung dari 600.000 cost of sales dari Watanabe, kemudian 300.000 dari cost of sales Kim, ditambah dengan 40.000 unrealized gain, dan juga dikurangi 400.000 selaku sales afiliasi.
Baik, berikutnya yaitu soal mini esai. Jadi soal yang pertama itu adalah jelaskan bagaimana pengaruh laba antar perusahaan yang belum direalisasi pada laba bersih konsolidasi berbeda antara penjualan upstream dan penjualan downstream. Oke, jadi jawabannya itu adalah dalam sudut pandang konsolidasi, pendapatan yang diberikan kepada kepentingan non-pengendali dalam laporan laba rugi konsolidasi periode berjalan kurang dari bagian proporsional dari laba bersih anak perusahaan yang dilaporkan. Seperti yang kita ingat, pendapatan yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali memperoleh bagiannya dari keuntungan yang belum direalisasi ketika anak perusahaan melakukan transfer aset terdepresiasi antar perusahaan. Porsi laba yang belum direalisasi ini akan dikurangkan ke pendapatan yang diberikan kepada kepentingan non-pengendali karena laba yang belum direalisasi ini dipandang sebagai keuntungan internal dalam perspektif konsolidasi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apa pengaruh penghapusan penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terhadap laba bersih konsolidasi? Jawabannya adalah penghapusan penjualan dan pembelian antar perusahaan tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Hal ini disebabkan karena jumlah yang sama dikurangkan dari penjualan dan harga pokok penjualan, sehingga tidak ada pengaruh neto terhadap laba bersih yang dikonsolidasikan. Namun, penting untuk melakukan penghapusan ini agar laporan penjualan konsolidasi dan harga pokok penjualan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oke, untuk mini esai nomor 3, pertanyaannya adalah laba dan rugi yang belum direalisasi atas penjualan persediaan antar perusahaan induk dan anak akan memberikan pengaruh berupa eliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Kapankah laba dan rugi atas penjualan terrealisasi untuk pelaporan konsolidasi? Jawabannya adalah laba dan rugi penjualan akan terrealisasi dalam laporan konsolidasi ketika baik perusahaan induk maupun anak yang membeli persediaan tersebut dapat menjual persediaannya kepada pihak ketiga. Kemudian ada soal studi kasus. Di sini terdapat 2 soal berdasarkan pertanyaan berikut. Keterangannya adalah bahwa parent company mengakui 90% SAN dengan 3.600 juta pada Januari 2022. Pada saat akuisisi, capital stock-nya itu capital stock SAN itu 3 miliar dan retained earning-nya itu 1 miliar. Pada 31 Desember 2022 dan 2003, persediaan parent company itu 300 juta dan 400 juta, di mana persediaan tersebut berasal dari SAN. Laba yang diakui dari setiap penjualan oleh SAN itu adalah sebesar 40%. Adapun selama 2022 dan 2023, penjualan yang dilakukan oleh SAN ke parent masing-masing 600 juta dan 800 juta. Di sini merupakan ringkasan neraca dari parent dan SAN pada 31 Desember 2023. Untuk pertanyaannya itu, nomor 1, buatlah laporan laba rugi konsolidasi pada 31 Desember 2023, dan yang kedua adalah buatlah laporan laba ditahan atau retained earnings parent dan SAN 31 Desember 2023. Untuk jawaban nomor 1 bisa dilihat di sini bahwa sales dari parent dan SAN itu given, kemudian akan dieliminasi 800.000 selaku penjualan afiliasi pada tahun 2023, sehingga konsolidasinya 18.700.000 ini dalam ribuan rupiah. Kemudian di situ juga terdapat income from SAN dan juga NCI share, di mana cara menghitungnya adalah untuk income from SAN itu 90% dikali dari 1 juta atau 1 miliar itu ditambah 120.000 dikurangi 160.000 menghasilkan 864.000. Dan untuk NCI share-nya itu berasal dari sisa kepemilikannya, yaitu 10% dikali dengan 1 juta ditambah 120.000 dikurangi 160.000 dan menghasilkan 96.000. Sehingga untuk net income dari parent itu 2.464.000 sama dengan net income consolidated-nya. Boleh next. Oke, untuk jawaban nomor 2 yaitu laporan dari retained earning atau retained earning statement. Di sini beginning-nya itu juga given, kemudian net income diambil dari yang tadi telah dihasilkan dari laporan laba rugi
Kemudian dividen ini juga adalah given. Untuk adjustment and elimination-nya ini, return earning beginning itu yang dieliminasi adalah milik Sun, begitu juga net income dan juga dividen. Semuanya yang milik Sun itu akan dieliminasi. Kemudian dihasilkan RE ending-nya itu untuk parent 5.156.000 sama dengan konsolidasinya yaitu 5.156.000 dan untuk Sun RE ending-nya adalah 2 juta. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai intercompany market transactions of inventory upstream. Semoga pembahasan yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi sebuah syarat kelulusan untuk kami di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.